Nah, nakama, bocoran chapter One Piece 1153 itu makin rame aja tuh sekarang. Di tengah tensi dunia yang makin memanas, Elbaf akhirnya ngebuka salah satu rahasia terbesar mereka, asal-usul Pangeran Loki terkuat. Chapter 1153 ini memperlihatkan kilas balik dramatis tentang kelahiran dari Loki, anak dari Harald dan juga Astrid, yang sejak lahir telah dicap sebagai pembawa pertanda buruk karena mata misteriusnya loh. Ketakutan akan ramalan kuno ngebuat Loki itu dibuang ke dunia bawah Elbaf, tempat gelap yang penuh binatang buas, dan dari sanalah ceritanya dimulai. Ibunya sendiri yang melakukannya. Sementara itu Harald sang ayah itu memulai era modernisasi Elbaf dengan membangun kekuatan aliansi, tak menyadari bahwa anaknya yang dibuang justru tumbuh dengan kekuatan tak terduga. Mata Loki bukan hanya simbol kutukan, tapi menyimpan potensi kekuatan spiritual tingkat tinggi, mampu mendeteksi, meresonansi, bahkan memberikan tekanan mental sekaligus. Inilah titik awal terungkapnya masa lalu kelam Elbaf dan alasan kenapa Loki kini menjadi sosok yang diperbincangkan sebagai ancaman dan harapan sekaligus. Apakah emang benar ya John Moongard itu simbol kekuatan Loki di Elbafnya sendiri tuh? Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita rasional berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan pemimpin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer ya, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita ya. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail, alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana silahkan. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Sekarang nakama, di tengah antusiasme penggemar One Piece, chapter 1153 menghadirkan kejutan besar tentang asal-usul Loki, sosok misterius dari Elbaf yang selama ini hanya disebut-sebut tanpa kejelasan. Di sini di judul babnya itu ya tertuliskan bahwa salah satu yang menarik kelahiran Loki bukan hanya menjadi momen penting dalam dunia raksasa Elbaf, tapi juga ngebuka pintu pada berbagai teori menarik yang telah lama berseliweran di kalangan penggemar. Nah, cerita dimulai dengan kilas balik yang mengungkapkan pertemuan tak terduga antara Harald dan juga Ida, wanita yang kelak akan menjadi ibu dari Hairudin ya. Di sebuah kota kecil, Harald menemukan Ida tengah terperangkap dalam sebuah sirkus. Melihat wanita itu berada dalam kondisi tak pantas, Harald pun mengamuk di sana, menghancurkan kota demi membebaskannya. Namun ya nakama, kemaharannya tak disambut dengan hangat. Ida malah memarahi Harald karena telah merusak kota yang justru telah menyelamatkan dan juga merawat. Rupanya Ida itu tinggal dan bekerja di sirkus tersebut sebagai bentuk balas budi kepada penduduk kota. Kemarahan Ida justru menyentuh hati Harald. Ia terharu atas ketulusan wanita itu dan akhirnya jatuh cinta dengannya. Ida pun diajak pulang ke Elbaf, tempat Harald mulai menggagas modernisasi dan ngebentuk berbagai aliansi untuk memperkuat negeri para raksasa itu. Dalam masa-masa itulah Hairudin akhirnya lahir. Namun rencana Harald untuk menikahi Ida rupanya ditentang oleh para tetua Elbaf. Mereka punya pandangan sendiri tentang siapa yang pantas menjadi pendamping Harald. Ida dianggap tak cukup murni untuk ngebawa darah bangsawan Elbaf ke generasi-generasi berikutnya. Maka ya nakama, mereka memilihkan wanita bernama Astrid, seorang wanita Elbaf berdarah murni yang dikenal sangat fanatik terhadap pertanda dan juga ramalan kuno pula. Astrid memang memenuhi semua syarat yang diinginkan para tetua. Namun ketika dia melahirkan Loki, semuanya berubah. Ia diliputi ketakutan mendalam setelah melihat mata dari putranya itu, mata yang menurutnya ngebawa pada pertanda buruk. Tak sanggup menghadapi perasaan itu, Astrid melemparkan putranya Loki ke dunia bawah Elbaf, tempat kegelapan dan binatang buas mengintai setiap saat. Lalu adegan beralih pada si Loki kecil yang tak berdaya itu dikelilingi oleh binatang-binatang buas yang mati
mati dan juga terluka. Di sini Loki itu tampak berusaha ngebajak pohon Adam yang menjelang ke permukaan ya, seolah-olah ingin kembali ke tempat asalnya, ke kastil yang telah menolaknya itu. Pemandangan ini menghadirkan kesan dramatis dan menggetarkan, ngebangun fondasi kuat atas rumor yang selama ini beredar tentang Loki sebagai pembawa onar di Elbaf, yang mana sejak kecil dia sudah berhasil mengalahkan para hewan-hewan buas tersebut. Kayaknya dia itu memang pilihan si Loki itu. Namun cerita ini menimbulkan pertanyaan baru ya, apakah semua rumor tentang Loki itu benar? Bisa jadi loh, sebenarnya Loki itu hanyalah korban dari kesalahpahaman yang dipicu oleh ketakutan Astrid akan ramalan dan tanda-tanda kuno tersebut. Bahkan pembakaran desa yang dituduhkan padanya itu mungkin justru dilakukan oleh ibunya sendiri, Astrid, yang terlalu percaya pada hal-hal gaib itu. Perbincangan kemudian berlanjut pada satu hal penting paling misterius nakama, mata Loki sendiri. Mata ini digambarkan sangat aneh dan menyeramkan kan, mirip dengan Eye of Sauron, Lord of the Ring yang ada dalam movie-nya. Di sini teori yang muncul mengatakan bahwa mata Loki ini bukan hanya alat penglihatan biasa, melainkan memiliki kekuatan deteksi luar biasa pula. Kekuatan ini bahkan memungkinkan Loki mengetahui identitas seseorang hanya dari kehadiran mereka, bahkan saat matanya tertutup. Dan ini relate sekali dengan kehadiran seperti Shamrock atau bahkan Luffy di awal-awal itu ya. Contohnya ketika Loki bisa mengenali kakak dari sang itu dan menyamakannya dengan sang itu sendiri. Padahal secara logika Ken Bunsoku Haki biasa tidak bisa ngebaca wajah secara detail maupun dengan Luffy ya. Luffy sendiri merasa heran karena Loki bisa tahu secara spesifik bahwa yang jatuh adalah Chopper. Kemampuan ini terlalu presisi untuk ukuran Ken Bunsoku Haki biasa kan. Kuat dengan dugaan pula bahwa mata Loki yang memiliki kekuatan beresonansi dengan buah iblisnya, seperti informasi yang beresonansi dengan Eye of Sauron itu dalam cerita Lord of the Rings. Kemampuan resonansi ini bisa menciptakan tekanan mental seperti haki raja. Jika benar begitu, maka kekuatan mata Loki mungkin menjadi kunci mengapa ia terlihat sebagai ancaman besar oleh banyak pihak. Sepertinya seseorang yang sudah mengetahui ini selain para raksasa Elbaf adalah Scooper Gaban, teman-teman. Menariknya lagi ya, disebutkan bahwa dari semua tokoh yang berada di dunia bawah Elbaf, Luffy adalah orang yang paling lama berdekatan dengan Loki. Ini jelas ngebuatnya kemungkinan besar mengalami pengaruh langsung dari resonansi dengan mata Loki itu sendiri. Tak heran jika penglihatan Ken Bunsoku Haki Luffy meningkat secara drastis. Teori ini ngebuka kemungkinan bahwa buah iblis yang dimakan Loki itu adalah salah satu buah terlarang yang melegenda di Elbaf. Mungkin buah iblis bertema dengan kekuatan Jormungand kan, naga kuno, ular raksasa yang disebutkan dengan mitologi Nordik. Banyak yang menyebutkan itu adalah naga ya, tetapi banyak pula yang mengatakan itu adalah ular naga kuno pula. Petunjuk moral dan referensi visual dalam cerita sebenarnya juga sempat menunjukkan bahwa Loki itu mirip dengan ular besar tersebut, lengkap dengan sabuk sisi yang melilit tubuhnya kan. Jadi bisa aja kan buah iblis yang dimakan Loki memang berkaitan dengan kekuatan Jormungand. Dan apalagi di cerita Nordik Asgardian, hewan tersebut juga ada di dalamnya dan terhubung dengan pohon besar itu. Nah, di sini akhirnya spoiler kali ini bukan hanya membuka tabir kelahiran Loki ya, tapi juga memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas dunia Elbaf, dari politik, mitos hingga kekuatan misterius yang diwariskan lewat darah, buah iblis dan mata yang mengawasi segalanya nakama. Sementara itu ya, jika Loki kecil yang berjuang di dunia bawah Elbaf itu ia tidak tumbuh seperti anak biasa, lingkungan yang keras ngebuatnya berkembang dengan cepat. Ia belajar bertahan hidup di tengah kegelapannya. Melawan binatang buas yang berkeliaran itu tidaklah mudah loh, tapi Loki entah gimana mulai menarik makhluk-makhluk tersebut untuk mengikuti perintahnya kan. Sebuah kemampuan unik yang bahkan tidak memiliki raksasa Elbaf sekalipun. Disinilah muncul desas-desus bahwa Loki bisa memanggil binatang buas, menciptakan mitos bahwa ia adalah anak kutukan terpilih titisan kekuatan kegelapan. Nah, dia juga diadaptasi dan juga dikait-kaitkan dengan legenda-legenda entah itu naga, ular, atau bahkan tentang serigala kan. Fenrir dan juga Jormungand adalah salah satu yang paling terkait nih dengan Loki. Kenyataan pula bisa sangat berbeda sebenarnya. Kemampuan Loki bukan berasal dari kutukan, melainkan dari mata misteriusnya kan, yang mulai terbangun sejak ia bertahan di dunia bawah. Mata itu seolah-olah punya kesadarannya sendiri, mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bahkan mungkin menembus niat dan jiwa baik seseorang. Loki sendiri pun belum mengerti asal-usul kekuatan matanya itu. Ia hanya tahu bahwa ketika ia mulai memahaminya, tubuhnya pun berubah, semakin sinkron dengan kekuatan tersebut, semakin kuat namun juga semakin dijauhi ya nakama.
Ingat, selama bertahun-tahun Loki berusaha kembali ke permukaan Elbaf, tapi ia berulang kali mencoba manjat akar pohon Adam yang ngebentang ke atas, tapi seringkali terjatuh. Hingga suatu hari ia muncul ke dunia atas dan ditemani para binatang buas. Kehadirannya tiba-tiba bersama dengan makhluk-makhluk liar itu ngebuat warga Elbaf ketakutan. Mereka tidak mengenali siapa dia, dan bagi mereka Loki yang dianggap sebagai simbol dari kekacauan itu sendiri. Padahal tidak ada yang tahu ya bahwa sebenarnya Loki adalah putra dari Astrid dan juga Harald, yang sebenarnya bisa aja kan ke depan malah menjadi legenda dari Elbaf itu sendiri. Harusnya ya nakama, dengan semua yang sudah terjadi sekarang ini, kesalahan itu harusnya akan dituduhkan kepada Astrid sendiri yang tidak tanpa rasa bersalah ngebuang Loki ke dunia bawah kan. Nah, apalagi Loki kala itu masih kecil dan harusnya dia tidak tahu menahu tentang bagaimana kejadiannya. Nah, selain itu nakama, teori-teori yang terkait dengan Loki itu, kalau nggak soal buah iblisnya, kekuatan mata, atau bahkan palu Ragnirnya kan, itulah yang menjadi penanda bahwa kekuatan dari sang raksasa satu ini tuh sangat-sangatlah spesial. Selain itu, kekuatan mata Loki menjadi pusat perhatian dalam ceritanya, bukan hanya karena bentukannya tidak biasa, tapi juga karena efek spiritual yang ditimbulkan. Mata ini memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran seseorang kan. Nah, itu yang ngebuatnya itu sangatlah menarik. Teori yang mengarah pada satu kesimpulan, kekuatan ini bukan muncul secara alami, melainkan hasil resonansi antara matanya dan buah iblis yang dikonsumsi. Jormungand mulai masuk ke dalam spekulasi para pengamat kan. Nah, ular raksasa dari mitologi Nordik itu dikenal sebagai makhluk yang mengelilingi dunia dan terhubung dengan kekuatan primordial. Mural-mural kuno di Elbaf itu bahkan menggambarkan sosok ular raksasa bersisik dengan mata yang juga menyerupai milik Loki kan. Seolah-olah memang ada hubungan erat antara mitos itu dengan kekuatan yang dimiliki sang pangeran. Jika benar Loki memang makan buah iblis yang berasal dari kekuatan Jormungand atau mewakili kekuatan makhluk itu, maka mata Loki bisa jadi adalah bentuk manifestasi dari jiwa ular legendaris tersebut di tanah Elbafnya. Itu bukan sekedar alat penglihatan, tapi jendela merasakan dunia dalam bentuk energi, tekanan, atau bahkan aura ya. Sama seperti bagaimana legenda Jormungand diyakini bisa melihat mengawasi pergerakan dunia sendiri. Loki pun mampu membaca gerakan halus dan niat tersembunyi di sekelilingnya kan. Kekuatan ini juga menjelaskan kenapa Loki ini terasa berbeda dari raksasa lainnya. Ia bukan hanya fisiknya yang kuat aja, tapi jiwanya dilapisi kekuatan kuno. Jika Jormungand adalah binatang buas iblis terlarang di Elbaf, maka tidak heran Loki dibuang sejak kecil. Para tetua Elbaf yang fanatik terhadap pertanda menganggap bahwa kekuatan Jormungand, Fenrir, dan lain sebagainya itu terlalu berbahaya untuk diwariskan melalui siapapun. Bahkan para darah bangsawan ya, mereka harusnya takut pula, bukan karena mereka juga tidak sekuat itu, tapi jika sudah berhubungan dengan legenda seperti Fenrir atau bahkan Jormungand, melawannya akan sangat-sangat sulit untuk dikalahkan. Dengan semua ini nakama, posisi Loki dalam cerita One Piece tidak lagi sekedar pewaris tahta Elbaf, ia adalah jembatan antara mitos kuno dan juga era baru sekarang ini kan, antara kekuatan spiritual lama dan generasi baru pengguna haki serta buah iblis. Nah, jika Oda benar-benar menjadikan Jormungand sebagai inti kekuatan Loki atau bahkan Fenrir ya, maka babak baru konflik dunia akan dimulai dari Elbaf. Perang itu akan benar-benar luar biasa nakama. Dalam kasus lain yang sudah menjadi referensi Nordik, Ragnarok adalah pertempuran antar dewa kan. Well, apakah dewa yang dimaksud adalah dewa matahari Luffy? Akan erat kaitannya jika itu terikat dengan Loki pula kan. Wow, ke depan bakalan lebih menarik lagi nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai spoiler terbaru One Piece 1153-nya tentang kelahiran Loki, Pangeran Elbaf. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.